Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Gabriela Tara Parapasan dari D4 Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan atau dapat kita katakan kerangka konseptual, yaitu konsep-konsep yang menjadi dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum. Kerangka konseptual digunakan sebagai pedoman penyusun standar dalam mengembangkan standar di masa mendatang dan sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam standar yang telah ada. Kerangka konseptual menjadi dasar penyusunan laporan keuangan untuk tujuan umum, termasuk laporan keuangan konsolidasi. Kerangka konseptual mengatur konsep umum tentang pengakuan dan unsur-unsur dalam laporan keuangan. Jadi, kerangka konseptual itu ditujukan untuk penyusun standar akuntansi keuangan atau SAK dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, penyusun laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam SAK. Yang ketiga, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Dan yang terakhir, para pemakai dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kerangka konseptual menurut PSAK terdiri atas yang pertama yaitu pengguna laporan keuangan, yang kedua tujuan laporan keuangan, yang ketiga asumsi dasar, yang keempat karakteristik kualitatif, yang kelima konsep pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan, dan yang terakhir yaitu konsep pemeliharaan modal. Yang pertama yaitu pengguna dan tujuan laporan keuangan. Jadi pengguna laporan keuangan itu meliputi investor, calon investor, pemberi pinjaman, karyawan, pemasok, kreditur lainnya, pelanggan, pemerintah, lembaga, dan masyarakat. Pengguna tersebut menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda. Di antaranya yaitu pertama investor. Investor ini menilai entitas dan kemampuan entitas membayar dividen di masa mendatang. Investor ini dapat memutuskan untuk membeli atau menjual saham entitas. Yang kedua yaitu karyawan, di mana kemampuan memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan untuk kerja. Yang ketiga yaitu pemberi jaminan, yaitu kemampuan membayar utang dan bunga yang akan mempengaruhi keputusan apakah akan memberikan pinjaman. Yang keempat yaitu pemasok dan kreditur lain, di mana kemampuan entitas membayar liabilitasnya pada saat jatuh tempo. Yang kelima yaitu pelanggan, kemampuan entitas menjamin kelangsungan hidupnya. Yang keenam yaitu pemerintah, di mana menilai bagaimana alokasi sumber daya. Dan yang terakhir yaitu masyarakat, menilai tren dan perkembangan kemakmuran entitas. Jadi menurut kerangka konseptual IFRS, tujuan laporan keuangan yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan ini memberikan tambahan informasi dalam catatan kas atas laporan keuangan, dan jika diperlukan dapat memberikan informasi tambahan yang disertakan dalam laporan keuangan. Yang kedua yaitu asumsi dasar. Asumsi dalam penyusunan laporan keuangan digunakan sebagai konsep dasar yang melandasi penyusunan laporan keuangan.
Berdasarkan asumsi ini, laporan keuangan disusun dan diharapkan dapat memenuhi tujuan laporan keuangan. Nah, informasi keuangan tuh disusun berdasarkan suatu asumsi yang mendasari, yaitu yang pertama dasar akrual. Dasar akrual itu di mana pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Jadi misalnya contoh kasusnya nih, suatu entitas telah mengirimkan barang kepada pelanggan, namun belum dibayarkan. Pada basis kas itu tidak akan mencatat transaksi ini, karena belum ada kas yang diterima. Tapi dalam basis akrual, akan mencatat transaksi ini sebagai penjualan dan piutang. Pencatatan transaksi tersebut mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Karena entitas telah melakukan pengiriman, maka pendapatan harus diakui pada sisi lain. Karena belum dibayarkan, maka entitas itu mencatat klaim kepada pelanggan tersebut sebagai piutang. Yang kedua yaitu kelangsungan usaha, di mana entitas akan melanjutkan usahanya di masa depan. Oleh karena itu, entitas diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material usahanya. Sekarang kita akan memasuki karakteristik kualitatif laporan keuangan. Informasi keuangan yang disusun harus memenuhi karakteristik kualitatif. Yang pertama tuh harus dapat dipahami, yang kedua relevan, yang ketiga kehandalan, dan yang terakhir dapat dibandingkan. Jadi, kita akan masuki poin pertama, dapat dipahami. Laporan keuangan harus dapat dipahami oleh para pemakai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Untuk dapat dipahami, para pemakai laporan keuangan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi. Yang kedua yaitu relevan. Relevan ini berhubungan dengan kegunaan informasi tersebut dalam pengambilan keputusan. Informasi itu dikatakan relevan jika informasi tersebut memengaruhi keputusan ekonomi pemakai, sehingga dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, yang menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Nah, agar memiliki kualitas relevan, laporan keuangan tuh harus memiliki nilai. Yang pertama nilai prediksi atau prediktif, nilai konfirmasi, dan materialitas. Peran informasi dalam peramalan atau prediktif dan penegasan atau nilai konfirmasi berkaitan satu sama lain. Misalnya, informasi struktur dan besarnya aset yang dimiliki bermanfaat bagi pemakai ketika dapat meramalkan kemampuan entitas dalam memanfaatkan peluang dan bereaksi terhadap situasi yang merugikan. Informasi yang sama juga berperan dalam memberikan penegasan atau confirmatory role terhadap prediksi yang lalu. Misalnya tentang bagaimana struktur keuangan entitas diharapkan tersusun atau tentang hasil dari operasi yang direncanakan. Yang ketiga yaitu materialitas. Relevansi informasi berhubungan dengan materialitas. Informasi yang tidak material tidak relevan dalam pengambilan keputusan. Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat memengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Selanjutnya kita akan masuki keandalan. Jadi keandalan ini informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur,
atau faithful representation dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Nah, untuk dapat memiliki kualitas keandalan, informasi harus pertama yaitu penyajian jujur. Agar dapat diandalkan, informasi itu harus menyajikan dengan jujur dan wajar transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan. Yang kedua yaitu substansi mengungguli bentuk. Transaksi dan peristiwa lain seharusnya disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dari bentuk hukum. Yang ketiga yaitu netralitas. Informasi digunakan untuk kebutuhan umum pemakai serta tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Selanjutnya yaitu pertimbangan sehat. Dalam ketidakpastian penyusunan laporan keuangan harus menggunakan pertimbangan yang sehat. Nah, pertimbangan sehat ini mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perakiraan dalam kondisi ketidakpastian. Sehingga aset atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan liabilitas atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah. Penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan cadangan tersembunyi, penyisihan berlebihan, dan menetapkan aset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan liabilitas atau beban yang lebih tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tak netral, sehingga akan kehilangan keandalannya. Selanjutnya yaitu kelengkapan. Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan mempertimbangkan biaya penyusutan. Dan yang terakhir yaitu penyajian wajar. Laporan keuangan harus menggambarkan atau menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas. Selanjutnya yaitu dapat dibandingkan. Untuk dapat menganalisis tren kinerja entitas dan melihat posisi entitas dalam lingkungan usaha, pemakai perlu membandingkan laporan keuangan entitas antar periode dan membandingkan dengan entitas lainnya. Yang selanjutnya yaitu kendala informasi yang relevan dan andal. Itu dibagi menjadi dua, yaitu tepat waktu dan yang kedua keseimbangan antara biaya dan manfaat. Tepat waktu. Informasi yang disajikan terlambat akan menyebabkan informasi tersebut kehilangan relevansinya. Dalam mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, kebutuhan informasi bagi pengambil keputusan merupakan pertimbangan yang menentukan. Selanjutnya yaitu keseimbangan antara biaya dan manfaat. Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan kendala terbesar dari karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi harus melebihi biaya penyusunannya. Evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Sekarang kita akan memasuki keseimbangan di antara karakteristik kualitatif. Dalam praktik, keseimbangan atau trade-off di antara berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Tujuannya secara umum itu adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik dan untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur laporan keuangan. Jadi unsur laporan keuangan itu dapat diklasifikasikan dalam beberapa kelompok menurut karakteristik ekonominya. Pertama yaitu unsur yang berkaitan dengan posisi keuangan. Terdapat aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang selanjutnya yaitu unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja.
dalam laporan laba rugi komprehensif, yaitu ada penghasilan dan beban. Sekarang kita akan membahas tentang posisi keuangan dulu. Yang pertama, aset. Jadi, aset ini adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dari aset dapat mengalir ke dalam entitas dengan beberapa cara. Misalnya tuh aset dapat digunakan baik sendiri maupun aset lain dalam produksi barang dan jasa yang dijual oleh entitas. Yang kedua itu dapat dipertukarkan dengan aset lain. Yang ketiga digunakan untuk menyelesaikan kewajiban atau dibagikan kepada para pemilik entitas. Liabilitas. Liabilitas merupakan utang entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Karakteristik esensial liabilitas adalah bahwa entitas mempunyai kewajiban masa kini, baik karena kontrak yang mengikat, peraturan perundang-undangan, atau dari praktik bisnis yang lazim. Nah, penyelesaian liabilitas itu dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu pembayaran kas, yang kedua penyerahan aset lain, yang ketiga pemberian jasa, yang keempat penggantian liabilitas tersebut dengan liabilitas lain, atau konversi liabilitas menjadi ekuitas. Yang terakhir yaitu ekuitas. Ekuitas itu adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua liabilitas. Ekuitas dapat dibuat subklasifikasi di dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya yaitu kinerja. Laba digunakan sebagai ukuran kinerja dan dasar bagi akuntansi kinerja investasi atau kinerja saham dengan melihat laba per saham. Nah, unsur kinerja ini berkaitan dengan kinerja yang langsung berkaitan dengan laba, yaitu pertama ada penghasilan atau income dan beban atau expensive. Sekarang kita akan membahas penghasilan dulu atau income. Jadi penghasilan itu adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Jadi penghasilan itu dapat meliputi pendapatan atau revenue dan keuntungan atau gain. Pendapatan itu timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas, atau kita dapat sering sebut juga penjualan, penghasilan, jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Keuntungan atau gain mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi, sehingga pada hakikatnya tidak berbeda dengan pendapatan. Keuntungan itu biasanya disajikan sebesar nilai neto setelah dikurangi dengan bebannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Jadi beban ini mencakup kerugian maupun beban yang timbul dari aktivitas operasional suatu entitas yang biasa. Penyajian dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif memerlukan proses subklasifikasi lebih detail tergantung kebutuhan pengguna dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya kita akan membahas pengakuan unsur laporan keuangan. Jadi pengakuan atau recognition merupakan proses penentuan apakah suatu pos yang memenuhi definisi unsur dinyatakan laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi komprehensif.
Pengakuan menentukan waktu atau saat suatu pos akan disajikan, sehingga akan membawa konsekuensi pencatatan atas transaksi tersebut harus dilakukan. Nah, suatu pos ini harus diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan. Yang kedua, pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur secara andal. Suatu pos yang memiliki karakteristik unsur tetapi tidak dapat memenuhi kriteria pengakuan tetap perlu diungkapkan dalam catatan, materi penjelasan, atau schedule bertambah. Nah, jika manfaat ekonomi diharapkan timbul selama beberapa periode akuntansi, beban diakui dalam laporan laba rugi komprehensif atas dasar prosedur alokasi yang rasional dan sistematis dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat. Contohnya nih seperti pengakuan beban yang berkaitan dengan penggunaan aset seperti aset tetap, goodwill, paten dan merek dagang. Pengakuan beban tersebut disebut penyusutan untuk aset tetap, amortisasi untuk aset tak berwujud, dan depresi untuk sumber daya mineral. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang pengukuran unsur laporan keuangan. Jadi pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Jadi terdapat 4 dasar pengukuran berbeda, yaitu pertama, biaya historis atau historical cost, di mana historical cost ini adalah biaya perolehan pada tanggal transaksi. Aktiva dinilai sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar atau nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan. Yang kedua yaitu kewajiban dinilai sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar kewajiban obligation atau jumlah kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal. Yang kedua yaitu biaya kini atau current cost, yaitu biaya yang seharusnya diperoleh saat ini atau pada saat pengukuran, di mana aktiva dinilai sebesar jumlah kas atau setara kas yang seharusnya dibayar jika aktiva yang sama, atau setara aktiva diperoleh pada saat sekarang. Kewajiban dinilai sebesar jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban pada saat sekarang. Yang ketiga yaitu nilai realisasi atau penyelesaian, atau dapat kita sebut realizable atau settlement value, di mana nilai yang dapat diperoleh dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Aktiva dinilai sebesar jumlah kas atau setara kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aktiva dalam pelepasan normal. Kewajiban dinilai sebesar nilai penyelesaian yaitu jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal. Yang keempat yaitu nilai sekarang atau present value, di mana arus kas masuk neto di masa depan yang didiskontokan ke biaya kini dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Aktiva dinilai sebesar arus kas masuk bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Kewajiban dinilai sebesar arus kas keluar di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang yang diharapkan akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal. Dasar pengukuran yang lazimnya digunakan entitas dalam penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis.
Dan yang terakhir yaitu konsep pemeliharaan modal, di mana konsep modal keuangan dianut entitas dalam penyusunan laporan keuangan. Menurut konsep modal keuangan, modal adalah aset neto atau ekuitas entitas, yaitu uang atau daya beli yang diinvestasikan. Menurut konsep modal fisik, modal dipandang sebagai kapasitas produktif suatu entitas yang didasarkan pada hasil output per hari atau kemampuan untuk berproduksi. Dua konsep pemeliharaan modal ini menciptakan dua konsep laba sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemeliharaan konsep keuangan. Menurut konsep ini, laba hanya diperoleh jika jumlah finansial atau uang dari aset neto pada akhir periode melebihi jumlah finansial atau uang dari aset neto pada awal periode setelah memasukkan kembali setiap distribusi kepada dan mengeluarkan setiap kontribusi dari para pemilik selama satu periode. Pemeliharaan modal keuangan dapat diukur baik dalam suatu moneter nominal atau dalam satuan daya beli yang konstan. Yang kedua yaitu pemeliharaan modal fisik, di mana menurut konsep ini, laba hanya diperoleh jika kapasitas produksi fisik atau kemampuan usaha pada akhir periode melebihi kapasitas produktif fisik pada awal periode setelah memasukkan kembali setiap distribusi kepada dan mengeluarkan setiap kontribusi dari para pemilik selama suatu periode. Jadi, pemilihan dasar pengukuran dan konsep pemeliharaan modal akan menentukan model akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih.